Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida Putri SE MAK selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari grup D akan mempresentasikan materi intangible asset terkait soal nomor 12.2 dan 12.3 serta membuat soal. Nah, namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah saya Nafisa Ari Ramadhani dengan NPM akhir 234. Perkenalkan, saya Dian Puspitasari dengan NPM akhir 126. Perkenalkan, nama saya Farrohani Julina dengan NPM 240130100075. Perkenalkan, nama saya Bilqis Cecilia dengan akhiran NPM 366. Selanjutnya di sini saya akan membahas soal yang pertama, yaitu P12.2, di mana Collaboratories memiliki sebuah paten berharga nomor 7586002-1A atau sebuah presiptator yang dapat mencegah jenis tertentu dari polusi udara. Tidak memproduksi atau menjual produk maupun proses yang dikembangkannya. Sebaliknya, perusahaan ini melakukan riset dan mengembangkan produk dan proses yang kemudian dipatenkan. Lalu, hak patennya diberikan kepada produsen lain melalui kontrak royalti. Kadang-kadang, juga menjual patennya. Riwayat paten nomor 7586002-1A dari Co adalah sebagai berikut. Pertama, pada tahun 2013 hingga tahun 2014 dilakukan penelitian untuk mengembangkan alat presiptator dengan biaya sebesar 384.000 Hong Kong dollars. Kedua, pada Januari tahun 2015 dilakukan desain dan konstruksi prototip dengan biaya sebesar 87.600 Hong Kong dollars. Yang ketiga, pada Maret tahun 2015 dilakukan pengujian model dengan biaya sebesar 42.000 Hong Kong dollars. Yang keempat, pada Januari tahun 2016 dibayarkan biaya kepada insinyur dan pengacara untuk menyiapkan aplikasi paten. Paten tersebut diberikan pada tanggal 30 Juni tahun 2016 dengan biaya sebesar 59.500 Hong Kong dollars. Yang kelima, pada November tahun 2017 dilakukan kegiatan rekayasa lanjutan yang diperlukan untuk membawa desain alat presiptator ke tahap produksi dengan biaya sebesar 81.500 Hong Kong dollars. Yang keenam, pada Desember tahun 2018 dibayarkan biaya hukum untuk berhasil mempertahankan paten presiptator sebesar 42.000 Hong Kong dollars. Yang ketujuh, pada April tahun 2019 dilakukan pengembangan untuk memodifikasi desain dari alat presiptator yang telah dipatenkan dengan biaya sebesar 49.000 Hong Kong dollars. Dan yang ke-8, pada Juli tahun 2021 dibayarkan biaya hukum dalam gugatan pelanggaran paten yang tidak berhasil terhadap pesaing sebesar 34.000 Hong Kong dollars. Berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada Maret tahun 2019, paten dianggap secara ekonomi layak digunakan. Co mengasumsikan umur manfaat paten selama 17 tahun sejak menerima paten awal. Dan pada 1 Januari tahun 2021, umur manfaat direvisi menjadi tinggal 5 tahun tersisa. Amortisasi dilakukan penuh jika biaya terjadi sebelum 1 Juli dan tidak dihitung amortisasi jika biaya muncul setelah 30 Juni. Tahun fiskal perusahaan berakhir setiap 31 Desember. Selanjutnya, instruksi soalnya itu hitung nilai buku atau carrying value dari paten nomor 7586002-1A pada tanggal-tanggal berikut. Poin A yaitu 31 Desember tahun 2016, poin B 31 Desember tahun 2020, dan poin C 31 Desember tahun 2023. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal poin yang A, yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2016. Di mana ini sudah diketahui dari soal, pada Januari tahun 2016, Collaborators ini membeli hak paten dan mengeluarkan biaya sebesar 59.500 Hong Kong dollars untuk mendapatkannya. Dan umur hukum paten itu sendiri adalah 17 tahun. Sehingga amortisasi tahunan ini tuh dapat kita hitung dengan membagi biaya membeli hak paten dengan umur hukum paten atau umur manfaat, yaitu 59.500 Hong Kong dollars dibagi 17 tahun, maka hasilnya 3.500 Hong Kong dollars per tahun.
Jadi, pada tanggal 31 Desember tahun 2016, nilai buku awal tadi itu kan 59.500 Hong Kong dollars. Dikurangi amortisasi tahun 2016 itu 3.500 Hong Kong dollars. Sehingga nilai buku pada tanggal 31 Desember tahun 2016 hasilnya adalah 56.000 Hong Kong dollars. Di mana biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum tahun 2016 ini tidak dimasukkan ke dalam paten karena itu adalah biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Sesuai standar akuntansi, biaya R&D itu harus langsung dibebankan saat terjadi, bukan dikapitalisasi. Selanjutnya, soal yang poin B, yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2020, di mana nilai buku pada awal tahun 2017 itu adalah sisa dari akhir tahun 2016, yaitu sebesar 56.000 Hong Kong dollars, di mana ini tadi itu sudah kita hitung dan sudah kita peroleh pada poin A tadi. Selanjutnya, tambah amortisasi tahun 2017 dan tahun 2018, di mana masing-masing nilainya itu 3.500 Hong Kong dollars. Jadi, totalnya adalah 7.000 Hong Kong dollars. Dan pada Desember tahun 2018, perusahaan ini tuh mengeluarkan biaya hukum sebesar 42.000 Hong Kong dollars untuk mempertahankan paten. Dan biaya ini bisa dikapitalisasi karena berhasil menang gugatan, jadi nilai paten bertambah. Sehingga nilai buku pada tanggal 31 Desember tahun 2018 yaitu 56.000 Hong Kong dollars dikurangi 7.000 Hong Kong dollars ditambah 42.000 Hong Kong dollars, hasilnya adalah 91.000 Hong Kong dollars. Dan pada April tahun 2019, ada tambahan biaya pengembangan sebesar 49.000 Hong Kong dollars yang juga dikapitalisasi. Di mana mulai tahun 2019, umur paten tetap 14 tahun tersisa. Dan kenapa menggunakan umur 14 tahun untuk menghitung amortisasi pada tahun 2019? Hal ini tuh dikarenakan paten awalnya diterima oleh kolaboratoris pada tanggal 1 Januari tahun 2016 dan memiliki umur hukum atau umur manfaat selama 17 tahun. Itu berarti masa berlakunya paten adalah sampai 31 Desember tahun 2032. Dan ketika perusahaan mengeluarkan biaya tambahan untuk pengembangan sebesar 49.000 Hong Kong dollars pada bulan April tahun 2019, kita harus menghitung berapa sisa umur paten yang masih berlaku dari saat itu. Dan jika dihitung dari tahun 2019 hingga 2032, maka ada 14 tahun tersisa. Maka dari itu, biaya tambahan yang dikapitalisasi pada tahun 2019 harus diamortisasi selama 14 tahun tersisa tersebut. Jadi, baik nilai paten hasil revisi maupun biaya pengembangan baru yang ditambahkan akan dibebankan secara merata selama 14 tahun, dimulai dari tahun 2019. Amortisasi tahun 2019 di mana paten dapat kita hitung 91.000 Hong Kong dollars dibagi 14, hasilnya adalah 6.500 Hong Kong dollars. Tambahan biaya 49.000 Hong Kong dollars dibagi 14 sama dengan 3.500 Hong Kong dollars. Jadi total amortisasinya adalah 10.000 Hong Kong dollars. Dan untuk tahun 2020 amortisasi tetap sebesar 10.000 Hong Kong dollars. Dan kenapa amortisasi tahun 2020 tetap 10.000 Hong Kong dollars? Karena kita pakai metode garis lurus, jadi setiap tahun nilainya sama dan nggak berubah-ubah. Sehingga totalnya adalah 20.000 Hong Kong dollars. Maka nilai buku pada tanggal 31 Desember tahun 2020 yaitu 91.000 Hong Kong dollars ditambah 49.000 Hong Kong dollars dikurangi 20.000 Hong Kong dollars, maka hasilnya adalah sebesar 120.000 Hong Kong dollars. Untuk soal yang C, kita akan mencari carrying value atau nilai buku pada 31 Desember 2023. Nah, untuk nilai buku awal yang diketahui
pada bulan 1 tanggal 1 21 sebesar 220.000. Kemudian diamortisasikan dalam 5 tahun, jadi 120.000 dolar dibagi 5 sama dengan 24 sampai di 2023. Kemudian kita hitung 2022 dikurangi 2003 amortisasinya 2022 ditambah 2023 amortisasinya menjadi nilai buku pada 2023 bulan 12 tanggal 31 sebesar 48.000. Untuk itu jadi aja kan minus 72.000, jadi 120.000 itu dikurangi selama amortisasi 3 tahun itu sebesar 120.000 dikurangi 72.000 menjadi carrying value-nya di akhir sebesar 48.000. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya oleh rekan saya, yakni soal di P12.3. Nah, soalnya ini sebagian besar ini diketahui. Yang pertama, franchise itu dibeli 1 Januari 2022 seharga 75.000 dolar. Nah, 15.000 dolarnya itu dibayar di muka dan sisanya itu cicilan 4 tahun yang memiliki nilai sekarang itu 43.700 dolar. Nah, untuk umur manfaatnya ini berkisar 10 tahun. Lalu yang selanjutnya ini ada royalti dari franchise-nya ini 5% dari penjualan. Nah, penjualannya ini 900.000 dolar di tahun 2022 dan biaya R&D atau pengembangan dan riset untuk paten ini 65.000 dolar. Nah, ini tuh belum dijalankan. Jadi dia secara ini belum memiliki nilai ekonomis. Lalu untuk biaya legalnya patennya yang tadi 17.600. Nah, umur patennya 8 tahun. Nah, selanjutnya ada trademark. Trademark ini dibeli 1 Juli 2019 seharga 36.000 dolar. Nah, adapun biaya litigasi sebesar 10.200. Nah, umur dari trademark ini berkisar 20 tahun. Nah, ditanya berapa aset tak berwujud periode 31 Desember 2022, dan yang B ini ditanya beban terkait di laporan laba rugi tahun 2022. Nah, kita bahas di 12.3 yang A dulu, yakni yang ditanyakan jumlah aset tak berwujud di periode 31 Desember 2022. Nah, jadi pertama-tama kita cari dulu nilai perolehan dari franchise. Nah, nilai perolehan dari franchise ini rumusnya uang muka ditambah nilai saat ini. Jadi 15.000 dolar ditambah 43.700 dolar. Hasilnya ini 58.700 dolar. Nah, selanjutnya kita akan mencari beban amortisasi. Beban amortisasinya ini rumusnya nilai perolehan dibagi umur manfaat seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, nilai perolehannya itu 58.700 dibagi 10, ini 10 tahun, jadi hasilnya 5.870 dolar. Nah, untuk akumulasi amortisasi ini dihitung beban amortisasinya sejak 1 Januari 2022. Nah, beban amortisasinya ini sama kayak sebelumnya itu 5.870 dolar. Nah, untuk nilai buku ini rumusnya nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi 58.700 tadi dikurangi dengan beban amortisasi sebesar 5.870 dolar. Hasilnya nilai buku akhirnya ini 52.830. Nah, ini untuk franchise. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang nilai tentang paten. Nah, paten itu memiliki nilai perolehan sebesar 17.600. Kenapa? Karena paten di sini katanya itu belum dijalankan gitu. Jadi dia belum memiliki nilai ekonomisnya. Dihitungnya itu pas patennya itu terdapat biaya legal. Jadi biaya legal ini masuk ke si aset tak berwujud. Jadi dia tuh nantinya menambah nilai paten saat nilai patennya tuh udah berlaku gitu dan memiliki nilai ekonomis. Jadi di sini kita masukin di biaya legalnya aja yang jadi aset tak berwujudnya. Nah, udah ya 17.600 dolar. Nah, untuk beban amortisasinya itu nilai perolehan dibagi bermanfaat. Jadi 17.600 ini dibagi 8. Jadi per
tahunnya itu dapat 2.200 dolar. Nah, untuk akumulasi amortisasi juga sama, beban amortisasi sejak 1 Januari 2022 yakni sebesar 2.200 dolar. Nah, untuk nilai buku dari paten itu sama dengan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi 17.600 dikurangi 2.200 sama dengan 15.400 dolar. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang trademark. Nah, pertama kita cari dulu nilai perolehannya. Nah, nilai perolehannya itu harga beli ditambah dengan biaya litigasi. Jadi dia di sini ada biayanya dulu, baru ditambah sama harga beli. Jadi 36.000 dolar ditambah 10.200 dolar, hasilnya 46.200 dolar. Nah, untuk beban amortisasinya itu nilai perolehannya tadi dibagi umur manfaat. Jadi 46.200 dolar dibagi 20 tahun di sini umur manfaatnya. Jadi per tahunnya itu dia kebagian 2.310 dolar. Nah, untuk akumulasi amortisasi ini dihitung sejak 1 Juli 2019. Nah, untuk trademark sendiri ini memiliki sedikit perbedaan karena dia dibeli pada saat 2019. Nah, kita kan mau menghitung akumulasi. Jadi akumulasi itu pas trademark ini dibeli baru pertama kali sampai 2022. Jadi dari 2019 ke 2022. Nah, untuk di tahun 2019 itu dia nggak penuh, jadinya dia diperolehnya di 1 Juli. Nah, 1 Juli ke Desember itu 6 bulan kan. Jadi untuk akumulasi amortisasinya 2019 itu 2.310 dolar dikali 6 dibagi 12. Jadi hitungannya 3,5 tahun kalau ke 2022. Jadi kalau di sini saya menggunakan rumus di 2.310 dolar dikali 6 per 12 ditambah dengan 2.310 dikali 3. 3 ini dari mana? 3 ini dari tahun 2020, 2021 dan 2022. Nah, hasilnya ini 8.085 dolar. Nah, untuk nilai bukunya ini sama dengan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, nilai perolehannya tadi 46.200 dolar dikurangi dengan 8.085 dolar, hasilnya 38.115 dolar. Nah, jadi di sini ditanyakan jumlah aset, jadi total keseluruhan dari aset tak terwujud dari franchise, paten, dan trademark. Nah, setelah kita menghitung satu-satu, tadi ada franchise, ada paten, ada trademark. Nah, ini nilai buku akhirnya tuh di total. Jadi ketemu berapa nilai dari franchise, paten, trademark di periode 31 Desember 2022 ini. Jadi kita tinggal nambahin nilai buku akhirnya, yakni 52.830 dolar ini miliknya franchise, ditambah 15.400 dolar miliknya paten, dan ditambah 38.115 ini miliknya trademark. Jadi total keseluruhannya ini 106.345 dolar. Nah, selanjutnya di sini saya akan bergiliran untuk menjelaskan soal yang telah saya buat. Nah, soal itu berbunyi PT Jaya Wijaya membeli hak paten dari PT Bumi Sentosa pada tanggal 1 Januari tahun 2014. Nah, harga yang dibeli itu 870 juta. Nah, hak paten tersebut itu nantinya akan diamortisasi selama 15 tahun dengan metode garis lurus, yang nantinya itu akan berakhir pada tanggal 1 Januari tahun 2029. Nah, pada tanggal 1 Januari tahun 2020 itu ternyata PT Jaya Wijaya ini punya niat untuk menjual hak paten tersebut ke PT Cinta Damai senilai 500 juta. Nah, di sini tuh yang ditanyakan adalah berapa nilai amortisasi per tahun dari hak paten. Yang kedua adalah berapa akumulasi penyusutan dari hak paten pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Nah, yang ketiga itu berapa nilai bukunya pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Nah, yang keempat itu apabila PT Jaya Wijaya ini jadi menjual hak patennya ke PT Cinta Damai, maka berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari PT Jaya Wijaya. Nah, pertanyaan terakhir itu adalah transaksi tersebut dari penjualan itu menguntungkan atau merugikan perusahaan ke depannya, itu seperti apa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal-soal tersebut.
Nah, soal yang pertama itu adalah berapa nilai amortisasi per tahun dari hak patennya kan. Nah, rumusnya itu adalah harga perolehan dibagi dengan masa manfaat. Nah, harga perolehan itu kan udah diketahui kalau seharga 870 juta. Nah, masa manfaatnya itu 15 tahun dari 2014 sampai 2029. Nah, jadi 870 juta itu tadi dibagi dengan 15 tahun, yaitu ditemukan bahwa nilai amortisasi per tahunnya itu sebesar 58 juta rupiah. Nah, untuk yang kedua itu ditanyakan berapa akumulasi penyusutannya pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Nah, rumusnya itu adalah amortisasi per tahun dikali jumlah tahunnya. Nah, jumlah tahun itu dari 2014 sampai 2020. Nah, itu kan ditemukan 6 tahun. Nah, jadi amortisasi per tahunnya itu kan 58 juta dikali dengan 6 tahun, jadi akumulasi penyusutan pada tanggal 1 Januari tahun 2020 itu adalah 348 juta rupiah. Nah, untuk soal yang ketiga itu ditanyakan nilai buku dari hak paten pada tanggal 1 Januari tahun 2020-nya. Nah, rumusnya itu adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, harga perolehannya tadi kan udah diketahui yaitu 870 juta. Nah, itu dikurangi dengan akumulasi penyusutannya yaitu 348 juta rupiah. Nah, jadi untuk nilai buku pada tanggal 1 Januari tahun 2020 adalah 522 juta. Nah, soal yang selanjutnya itu adalah apabila PT Jaya Wijaya jadi untuk menjual hak patennya ke PT Cinta Damai, berapa keuntungan atau kerugian? Nah, itu rumusnya itu adalah harga jual dikurangi dengan nilai buku aset. Nah, harga jualnya tadi kan udah diketahui di soalnya yaitu 500 juta. Terus nilai buku asetnya juga udah yang sebelumnya. Jadi tinggal dikurangi aja yaitu 500 juta dikurangi dengan 522 juta rupiah. Nah, diketahui kalau di sini tuh rugi sebanyak 22 juta rupiah. Nah, untuk kerugiannya itu akan kita bahas di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah transaksi tersebut ini menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan. Nah, ini tuh sebenarnya ada dua sudut pandang, yaitu menggunakan sudut pandang PT Jaya Wijaya dan PT Cinta Damai. Nah, kalau dari sudut pandang si PT Jaya Wijaya, sudut pandang penjualnya nih, nah itu tuh merugikan perusahaan sebesar 22 juta dan ini tuh termasuk kategori goodwill. Nah, untuk sudut pandang pembeli yaitu si PT Cinta Damai, maka transaksi ini tuh menguntungkan perusahaan tersebut kan udah jelas banyak 22 juta. Dan ini tuh termasuk dalam kategori bargain purchase. Nah, sekian presentasi dari kelompok D. Mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.